Nah, kali ini gue akan mencoba mereview dan mengkomparasi dengan Adidas asal Cianjur. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke Top, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hairul Zikin di channel Top Score TV. Kali ini lagi di store-nya Tops Urban. Lu bisa langsung mampir ke Instagram Tops Urban. Kita menjual sepatu-sepatu dengan brand lokal, sepatu casual brand lokal. Nah, kali ini gue akan melakukan review, masih juga seputar brand lokal, tapi gue akan mengkomparasinya dengan brand internasional. Nah, teman-teman mungkin udah pada tahu ya, bahwa belakangan tahun 2020 itu menjadi kabar baik bagi para pecinta Adidas atau para pecinta sepatu futsal Adidas, bahwasanya pada tahun 2020 sepatu yang udah discontinue sekitar terakhir kalau nggak salah 2015 atau 2016 gitu ya, udah nggak produksi lagi, hadir lagi dengan nama Top Salah. Jadi kalau misalkan lo anak futsal zaman dulu lah ya, maksudnya ya lo tanya deh pemain futsal profesional, pasti pada tahu bahwa sebenarnya ada sepatu futsal dari Adidas yang dewa banget rasanya, yaitu namanya Adidas Top Salah. Nah, kali ini gue akan mencoba mereview dan mengkomparasi dengan Adidas asal Cianjur atau sepatu dari brand asal Cianjur yang sebenarnya rasanya mirip-mirip dengan Top Salah kalau misalkan lo rasain. Pasti lo penasaran? Sebelum gue mulai mengkomparasi, gue akan coba review Adidas Top Salah. Ini dia sepatunya. Oke. Sepatu yang gue pegang adalah Adidas Top Salah. Adidas Top Salah legend di persepatuan futsal internasional. Nah, pada tahun 2016, Top Salah keluar dengan terakhir diproduksi untuk sepatu futsalnya, ini yang gue pegang. Nah, tapi pada saat itu brand lokal belum ada yang bisa mengikuti teknologi yang ada di Top Salah. Saat itu tahun 2016 itu brand-brand lokal tuh masih belum pada punya teknologi midsole. Kalaupun udah ada itu harganya masih cukup mahal, dan biasanya peminat sepatu di Indonesia bahkan malah belum memikirkan bahwa harus ada midsole di sepatunya. Makanya pada saat itu Top Salah lah yang paling enak menurut para pemain futsal profesional. Nah, sekarang dia datang lagi 2020. Jadi ada jeda waktu 4 sampai 5 tahun. Sehingga pada saat datang lagi sekarang, brand-brand lokal itu udah pada bisa menyaingi dengan tersedianya midsole yang ada di sini. Jadi satu-satunya kelebihan yang ada di Top Salah adalah midsole yang ada di sini. Nah, sekarang gue coba review satu persatu. Pertama di upper. Dari sisi upper, sebenarnya Top Salah hampir biasa aja menurut gue ya. Karena kalau menurut gue di bagian depannya juga sintetis, lalu di bagian sininya mesh. Nah, tapi ini sih yang membuat gue spesial di bagian mesh di bagian sini, dan ini hampir full sehingga sepatunya elastis banget tuh. Nah, sepatunya elastis banget. Nah, ini bagian mesh bagian sini sama bagian luar sini. Nah, ini cukup enak sehingga membuat sepatunya cukup elastis. Nah, tapi memang yang tadi gue bilang bahwa ya satu-satunya yang spesial dari Adidas Top Salah itu adalah midsole-nya. Kalau lu lihat di bagian sini ada midsole-nya warna-warna putih, dan lu lihat kalau dilihat dari outsole-nya, midsole-nya pun transparan. Bukan transparan, jadi kayak dia nambahin outsole karet tambahan gitu. Nah, di sini midsole-nya kelihatan banget. Dan ini akan kerasa sangat empuk ya. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini akan kerasa sangat empuk dan juga elastis. Nah, ini kelebihan Top Salah. Zaman itu ya, zaman sekarang juga masih enak banget sih. Nah, sepatu ini juga tersedia di Top Score, harganya kalau nggak salah bandrol 1 jutaan kalau nggak salah. Harga diskonnya gue lupa, tapi kalau nggak salah hampir 800 atau 770 atau berapa gitu, gue lupa. Nanti dilampirkan di video. Nah, kali ini gue akan mengkomparasi dengan sepatu Top Salah asal Cianjur. Berasal dari Cianjur, namanya brand Sespo. Nah, brand Sespo ini sebenarnya brand lokal, masih diproduksi dari rumahan, jadi lu nggak akan menemukan produk, ya lu akan ketika lu memberi brand Sespo ini lu akan menemukan mungkin sedikit ya lem-lem masih berecetan lah ya, bahasa Betawinya tuh berecetan, maksudnya masih keluar-luar, terus juga ada jahitan-jahitan yang masih minus dan lain-lain. Tapi menurut gua nggak masalah karena memang diproduksi masih rumahan banget. Beda sama sepatu ini yang memang udah QC-nya detail, ada coretan dikit langsung gagal dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Sespo ini masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi kalau lu merasakan apa yang pada saat lo menggunakan sepatu ini rasanya akan sama. Lo pasti penasaran, ini gue taruh dulu. Sepatunya adalah ini dia bentuknya. Oke, lihat bentuknya. Oke, memang secara bentuk antara sepatu Top Salah dengan sepatu yang gue pegang ini namanya adalah Top Imba Salah. Jadi ada topnya, ada salahnya, tapi di tengahnya dimasukin imba. Gue nggak tahu apa arti definisinya. Imba gue nggak tahu ya. Mungkin ada istilah-istilah baru. Nah, tapi yang pasti kalau gue bisa bilang
dari sisi outsole dan midsole ini 80-85% persis dengan apa yang ada di top Sala. Perbedaannya, signifikansinya hanya ada di upper. Sekarang kita bahas satu persatu apa perbedaannya. Di top Sala, uppernya bagian depan itu sintetik lea. Jadi kayak kulit sintetis. Nah, ini juga kayaknya sih apa jangan-jangan ini udah lea ya? Gua nggak tahu, tapi mungkin Sespo itu terkenal dengan kulitnya. Jadi bisa jadi sebenarnya depannya ini lea. Nanti akan coba gue konfirmasi, kalau misalkan salah gue mohon maaf. Tapi yang pasti bagian depannya ini enak banget dan elastis banget. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi gue bilang bahwasanya di top Sala itu mesh bagian sini, bagian dalam, dan bagian luar sepatu itu full mesh. Diikutin sama brand ini, bagian dalam dan bagian luar full mesh. Jadi sepatu ini juga sama elastisnya dengan apa yang lo rasakan di top Sala. Lalu bagian outsole, bagian outsole nanti akan gue sejajarkan bahwa bagian outsole antara Imba Sala atau top Imba Sala dengan top Sala itu sama 85-90%. Cuman nggak ada tulisan-tulisan identitas Adidas gitu aja lah ya. Nah, tapi kalau misalkan outsole-nya ditempel kayak gini, pokoknya sama banget. Nah, jadi lu yang memperhatikan budget dalam memberi sepatu tapi juga pengen dapat rasa yang sama, nggak ada salahnya lu bisa nyoba apa yang lagi gue pegang ini, namanya top Imba Sala. Nah, ini tersedia 2 warna, satu lagi ada warna lain, boleh? Oke, ini ada warna lain. Satu warna pink, satu lagi warna putih merah. Selain itu, yang kurang ya, menurut gue yang kurang dari brand ini adalah lidah sepatunya. Lidah sepatunya menurut gue masih rumahan banget ya. Lidah sepatunya masih rumahan banget. Jadi kelihatan banget masih banyak kurang-kurangnya dari mulai jahitannya. Terus juga lidahnya gue rasa kurang terlalu panjang dan kurang terlalu lebar. Jadi pada saat nanti lo lihat ya akan sangat berbeda dengan apa yang ada di top Sala. Cuman bagi gue itu minor lah ya, nggak terlalu penting-penting banget untuk dijadikan faktor lo membeli atau tidak. Sepatu ini cocok untuk kaki lebar kok. Akan sangat nyaman kok menggunakan sepatu kayak gini. Kalau untuk insole antara top Sala dan Imba Sala ini nggak ada perbedaan sama sekali. Nggak ada perbedaan lah ya. Cuman bedanya satu logo Adidas, satu logo Sespo aja. Nah, tapi yang pasti gue bisa bilang bahwasanya sebenarnya produk ini layak disejajarkan dengan top Sala, dan pada saat gue ngelihat ini juga sebenarnya ini kabar baik nih buat Sespo. Karena sebenarnya Tops, kalau gue boleh informasikan, outsole kayak begini nih, outsole kayak begini dan midsole kayak begini sebenarnya tersedia di pasaran. Cuman produsennya bukan di Indonesia, jadi produsennya masih di negara lain. Jadi beliau impor tapi produksi di sini. Nah, ya nggak masalah, dia beli bahan baku tapi brandnya punya brand Sespo, jadi keuntungannya pun lebih besar ke Sespo-nya. Toh juga sebenarnya brand-brand lain juga masih banyak kok yang impor-impor dari Cina. Nah, gue rasa reviewnya kali ini itu aja. Sekarang kita komparasi dari ringan deh, sebelum gue ngomongin masalah harga. Kalau untuk top Sala beratnya adalah segini. Nah, kalau untuk Sespo, setelah gue timbang beratnya adalah segini. Nah, gue tidak bilang mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, silakan lo tentukan sendiri. Tapi kalau dari sisi harga, ketahuan mana yang lebih mahal dan lebih murah, bukan lebih baik lebih buruk. Harga Sespo untuk ini harganya 440.000 belum didiskon, dan kalau misal 449 sebelum didiskon. Nah, kalau misalkan top Sala 1 juta sebelum didiskon. Nah, nanti akan dituliskan harga diskonnya di kolom deskripsi, dan kalau langsung belanja, langsung klik aja di link di deskripsi. Nah, itu aja kali ini review singkat antara Adidas Jerman versus Adidas Cianjur. Nah, mudah-mudahan jadi kabar baik buat lo semua. Kalau lo ngincer brand lokal juga ternyata ya banyak di antara kita yang sebenarnya bisa mengimbangi walaupun sedikit. Dan memang kekuatan mereka hanya di brand aja. Kekuatan di Sespo sepatunya sama, top Sala juga sama, mirip-mirip, rasanya mirip-mirip, tapi perbedaannya di brand. Pada saat lo menggunakan Adidas, lo akan kerasa lebih bangga karena marketingnya Adidas itu total. Setiap mempromosikan sesuatu total. Tapi kalau misalkan Sespo masih biasa-biasa saja, masih ala rumahan. Jadi sebenarnya yang membedakan bukan rasanya, tapi masalah kesombongan diri kita masing-masing aja, atau rasa bangga diri kita masing-masing. Nah, itu yang sulit diukur. Oke, itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Topscore TV. Jangan lupa dukung brand lokal, ini ada Sespo, nanti gue lampirkan di Instagramnya di deskripsi. Kalau mau belanja juga langsung di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.